Gimana kehidupan aku setelah aku terjerat pinjol berkali-kali? Makin buruk atau justru ada perbaikan? Di video kali ini aku bakal berbagi tips memulai kehidupan baru setelah berkali-kali terlilit pinjol. Ada satu hal yang selalu aku ingat-ingat dan ini tuh kayak jadi tracknya aku gitu ya. Perubahan ke arah yang lebih baik hanya akan terjadi jika memang kita menginginkannya. Kalau kita emang belum pengen untuk berubah jadi lebih baik, mau dewa sekalipun yang ngingetin kita, ya kita nggak akan pernah melakukan perubahan itu gitu, sekecil apapun. Dan tentu saja untuk mengubah sesuatu yang besar, kita harus mulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan disiplin dan konsisten. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Buat teman-teman yang belum tonton video aku yang ini, kalian bisa lihat dulu video aku yang ini. Nah, di situ aku ada bahas 3 poin penting yang tidak aku lakukan ketika aku terlilit pinjol. Poin pertamanya itu seharusnya aku tidak pernah menggunakan pinjol. Lalu poin keduanya harusnya aku tuh sudah mulai mencatat keuangan aku, baik uang masuk, uang keluar, dan juga total hutang aku. Harusnya aku catat terperinci. Untuk perubahan kecil itu kita mulai dari poin kedua ini ya. Jadi per bulan Agustus aku sudah mulai mencatat seluruh keuangan aku. Jadi uang masukku berapa, uang keluarku apa aja aku catat hari per hari, nominal per nominal. Lalu hutang aku kemana-kemana aja, nominalnya berapa, sisanya berapa, aku catat juga. Nah, di sini aku bakal tunjukin ke kalian. Ini aku hanya tunjukkan catatan pengeluaran aku seperti ini. Jadi ini pure hanya uang yang aku keluarkan hari-hari. Di situ ada tanggalnya, ada nominalnya berapa. Pokoknya secara realnya aja aku keluarin uang. Kayak gini. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kenapa Din gak pakai aplikasi keuangan digital aja? Kan sekarang banyak pilihannya. Jawabannya iya, bisa aja sih sebenarnya, tapi aku tetap memilih mencatat secara manual karena tujuan aku tuh untuk membangun habit atau kebiasaan baru yang lebih positif dengan mencatat keuanganku secara manual. Ya harapannya gitu setelah aku lakukan ini secara terus-menerus hari per hari gitu setiap bulan dan konsisten dan disiplin akan timbul kesadaran diri untuk mengontrol pengeluaran aku gitu. Harapan lebih lanjutnya aku tuh jadi bisa memilih dan memilah mana uang yang harusnya aku prioritaskan untuk dikeluarkan, mana uang yang harusnya keluarnya tuh bisa nanti bisa ditunda, dan mana uang yang harusnya nggak keluar sama sekali. Di beberapa orang cara nulis keuangan itu yang digital mungkin efektif, tapi kalau di aku itu gak efektif karena walaupun aku megang handphone tapi aku males kayak buka aplikasi terus nulis mindset dan kebiasaannya gitu. Bukan ke mana yang lebih mudah, mana yang lebih ngebantu, enggak. Aku lebih ke pengen menanamkan di mindset aku aja. Kalau kalian juga mau pakai tips dan cara ini, kalian jangan punya ekspektasi setelah 3 bulan kalian langsung jadi hemat, langsung jadi bijaksana dalam pakai uang. Enggak akan kayak gitu. Nah, tips ini berdampak dalam jangka panjang sehingga butuh banget disiplin sama konsisten karena ini bakal kita tanamkan ke otak kita, ke mindset dan jadi kebiasaan kita. Jadi ini gak bisa instan. Kalian dengan aku udah nyatet 3 bulan berturut-turut tapi kok aku nggak hemat ya, nggak jadi bisa nyimpen uang. Enggak, bukan itu, karena tujuannya bukan itu, tapi tujuan mencatat keuangan itu adalah memang untuk jadi kebiasaan dan salah satu cara untuk kita mengendalikan nafsu belanja kita gitu. Nah ya, mencatat pengeluaran kita setiap hari, kedengarannya tuh kayak gampang banget gitu ya, tapi jujur ini sulit banget dilakukan, apalagi untuk kayak aku ini pemula banget dan aku tuh baru sekitar dari Agustus sampai sekarang aku nyatet keuanganku gitu. Kenapa kedengarannya kayak gampang tapi dilakukannya sulit? Karena memang gampang secara tuh kayak cuman tinggal nulis aja gitu ya. Nah, tetapi
tidak banyak orang yang melakukan ini gitu. Nah, yang bikin kita bahagia itu setelah aku nyatet nyoba dari Agustus, September, Oktober. Jadi dari Agustus ke September pengeluaran aku tuh bengkak banget. Tapi pas di Oktober aku tuh ada penurunan yang lumayan signifikan gitu. Pengeluaran aku tuh ada nurun secara signifikan. Pas aku cari-cari, oh iya ternyata di bulan Oktober aku tuh nggak beli gas gitu, aku nggak isi ulang gas. Kemudian oh iya di bulan Oktober tuh aku beli berasnya cuma sekali gitu, jadi ada penurunan. Tapi setelah aku misalkan masukkan pembelian gas, terus aku masukkan pembelian beras di belanja aku bulan Oktober, ya penurunannya lumayan, tetap lumayan gitu. Jadi nah, kebahagiaannya tuh di situ pada saat kalian berhasil menekan apa yang gak perlu, kalian bakal punya ngerasa, wah akhirnya aku bisa nih gitu. Kayaknya kedepannya aku bakal lebih bijak lagi deh gitu pakai uang ini gitu. Nah, karena ini prosesnya bakal panjang, jadi butuh komitmen sama diri kalian sendiri untuk disiplin dan konsisten gitu. Aku berharap teman-teman yang sekarang lagi kelilit pinjol mulai tanamkan kebiasaan baru yang menurut aku ini baik juga buat kalian, buat aku, supaya kedepannya kita tuh lebih mampu lagi mengendalikan uang. Terus kalau misalkan ada alasan ya aku memiskin apa segala macam kayak gitu, justru karena kita miskin harusnya kita yang paling belajar tentang keuangan, harusnya kita yang paling pandai ngatur keuangan karena uang kita tuh nggak banyak. Kalau orang yang uangnya banyak, mereka tuh nggak pusing harus ngaturnya gimana gitu, karena mereka udah kebiasaan, udah tahu pos yang penting mana, yang nggak penting mana gitu. Jadi bukan masalah di nominal, tapi di kebiasaan kita, di mindsetnya kita. Mana yang lebih penting itu yang diduluin, dan kalau yang nggak penting ya nggak usah dikeluarin gitu. Semoga teman-teman bisa ambil pelajaran dari tips yang aku bagikan. Kalau mau dicontoh silahkan, karena ini lumayan efektif di aku, mungkin di beberapa orang juga akan efektif. Pokoknya kalian cari aja cara yang paling efektif untuk kalian, tapi ini bisa jadi salah satu opsi gitu. Kalian yang gagal bayar, nah anggap aja itu kesempatan kedua kalian untuk memperbaiki diri. Jadi setelah kalian gagal bayar, perbaiki, itu harus kalian perbaiki, karena kalian udah gak tanggung jawab sama hutang. Masa iya kalian gak mau tanggung jawab atas kehidupan kalian juga gitu. Jangan kayak gitu ya. Jadi kalau udah gagal bayar, ya perbaiki, jangan sampai ngulang kedua ketiga kalinya kayak gitu. Buat teman-teman yang lagi berusaha melunasi pinjol, apresiasi diri kalian karena kalian masih mau bertanggung jawab atas apa yang udah kalian lakukan. Lalu jangan lupa belajar juga mulai nyatet keuangan pribadi kalian ya, mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Like kalau suka, kalau nggak suka abaikan aja. Kalau ada yang kurang-kurang kalian tambahkan aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.